Pada tanggal 29 September 1965, kejadian ini bermula dari laporan tim dokter kepada DN Aidit tentang kondisi Presiden Soekarno yang sedang krisis. Hal itu memicu Aidit untuk bertindak karena takut kehilangan wewenang ketika Soekarno tidak lagi berkuasa. Aidit pun mengumpulkan semua biro khusus di pusat dan daerah. Aidit rutin melakukan pertemuan untuk membentuk strategi. Dan pasukan khusus mereka menentukan 10 tokoh anti-komunis yang harus diamankan. Namun Aidit mencoret nama Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri III Khairul Saleh, dan Jenderal Sukendro. Setelah melakukan beberapa pertemuan, akhirnya pasukan khusus terbentuk, kemudian diberi nama Gerakan 30 September, yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Perintahnya tegas, yaitu menculik para jenderal hidup atau mati. Kamis malam 30 September, Cakrabirawa melakukan penculikan serentak dengan membagi 7 kelompok sesuai target mereka. Pertama, mereka melakukan penyergapan di rumah Jenderal A.H. Nasution. Di sini Jenderal A.H. Nasution berhasil melarikan diri, namun putrinya yakni Ade Irma menjadi korban dengan terkena 3 tembakan, sedangkan Kapten Pierre Tendean ditangkap karena mengaku sebagai Nasution. Lalu Jenderal Ahmad Yani yang langsung ditembak mati. Brigadir Jenderal Sotoyo dan Mayor Jenderal Suprapto berhasil diculik tanpa perlawanan. Kemudian Mayor Jenderal S. Parman juga ikut dibawa setelah menggunakan seragamnya. Malam itu, takdir sebuah bangsa akan ditentukan dalam keheningan. Di tengah tekanan, martabat seorang jenderal tetap tak tergoyahkan. Satu langkah menuju masa depan yang kelam dan tidak pasti. Selebihnya Letnan Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan tertembak mati di rumah mereka. Lalu kemudian jenazah para korban dimasukkan ke sebuah sumur tua, yakni Lubang Buaya. Usai peristiwa berdarah itu, Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto inisiatif untuk melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban terkait dengan peristiwa 30 September yang didalangi oleh PKI Majen Soeharto, memberi perintah kepada Kolonel Sarwo Edi untuk menguasai RRI dan kantor telekomunikasi. Tak hanya itu, Bandara Halim juga diamankan usai peristiwa 30 September. Pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi terus mendesak pasukan Cakrabirawa dan PKI yang bermarkas di Lubang Buaya untuk menyerah, hingga akhirnya terjadi aksi tembak-menembak yang dimenangkan oleh RPKAD atau yang dikenal sekarang sebagai Kopassus.